Kasus pengeroyokan terhadap perwira TNI Angkatan Laut, Letda Laut Abu Yamin, terjadi pada Kamis, 26 Juni 2025, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di area keberangkatan bus Terminal Arjosari, Malang terus menuai sorotan. Terkini usai viral, seorang saksi menceritakan peristiwa tersebut. Menurut saksi mata berinisial LE, korban awalnya masih sadar dan dibawa masuk ke ruang tunggu terminal usai dianiaya 6 preman. Namun, ketika LE sedang menghubungi ambulans, Letda Abu Yamin mendadak tidak sadarkan diri. Sejauh ini, dari 5 hingga 6 orang pelaku yang disebut terlibat dalam pengeroyokan, baru 3 orang yang berhasil ditangkap. Mereka berinisial MA, DS, dan MNH. Menurut Mega Perwira Donowati, Kepala Terminal Arjosari, korban memang dikeroyok oleh sejumlah orang yang diduga preman. Info dari petugas di lapangan, korban dikeroyok 5-6 orang. Korban ini anggota TNI Al-Aktif dengan pangkat perwira, kata Mega. 3 pelaku kini telah diamankan, sementara sisanya masih dalam pengejaran pihak berwenang, termasuk polisi militer TNI AL dan kepolisian. Hingga kini, motif pasti pengeroyokan belum bisa dipastikan. Namun, dalam narasi yang berkembang di media sosial, Abu Yamin diduga menjadi sasaran pengeroyokan setelah menegur seorang juru penumpang yang melakukan pungutan liar terhadap kru bus. Merasa tidak terima, Jupang tersebut kemudian memanggil rekan-rekannya untuk melakukan tindak penganiayaan terhadap perwira TNI tersebut. Juari, seorang pedagang asongan yang sering berinteraksi dengan korban, mengaku kenal dengan pelaku. Satu pelaku yang ditangkap dulunya pedagang asongan, lalu berpindah jadi juru panggil penumpang. Saya kenal mereka masih bersaudara, ujar Juari pada Sabtu, 28 Juni 2025. Ia juga yakin bahwa para pelaku mengetahui status Abu Yamin sebagai anggota aktif TNI AL. Menurut kesaksian Juari, Letda Abu Yamin dikenal sebagai sosok yang baik dan royal. Ia sering datang ke terminal bahkan saat libur dinas, mengenakan pakaian santai. Sering sekali beliaunya ke sini, mengajak minum kopi, orangnya baik. Bahkan saya sering diingatkan untuk salat berjamaah, kata Juari. Juari bahkan menyimpan nomor ponsel milik korban dan mengaku merasa dekat secara personal. Saat kejadian, Juari tidak berada di lokasi karena sedang libur. Namun, ia segera datang ke terminal setelah mendapat informasi dari status WhatsApp rekan-rekannya. Saat itu saya ke lokasi pukul 10 malam. Sudah banyak petugas TNI dan polisi di sana, sedangkan pelakunya sudah kabur, tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.